Pada hari-hari terakhir masa jabatannya, mantan Presiden AS Joe Biden memberi lampu hijau kepada Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh yang disuplai Amerika guna menyerang sasaran jauh di dalam wilayah Rusia. Pengiriman dan penggunaan selanjutnya dari sistem rudal Army Tactical Missile System ini terbukti menjadi titik balik dalam perang. Meskipun senjata jarak jauh sebelumnya pernah dikerahkan oleh Kiev di wilayah yang Rusia anggap sebagai wilayahnya, seperti Crimea, serangan presisi di dalam wilayah Rusia sendiri belum pernah dilakukan. Pengiriman pertama dari sistem senjata ini pada Oktober 2023. Pengiriman kedua ATACMS untuk Ukraina terjadi pada awal 2024. Awalnya, pemerintahan Biden melarang penggunaan ATACMS oleh Kiev di dalam wilayah Rusia karena kekhawatiran akan eskalasi konflik. Namun, seiring perang yang berjalan hampir 4 tahun, kebutuhan akan senjata canggih semacam itu semakin meningkat. Sistem rudal taktis Angkatan Darat atau ATACMS yang dikembangkan oleh Lockheed Martin adalah rudal balistik permukaan ke permukaan yang dapat menyerang sasaran hingga jarak sekitar 300 km atau sekitar 186 mil. Konsep ATACMS bermula semasa Perang Dingin ketika pejabat AS menginginkan rudal taktis konvensional. Dalam tahap awal perlombaan senjata, AS mengandalkan rudal MGM-52 Lance, tapi kemudian digantikan oleh rudal berbahan hupakar padat. Varian standar ATACMS dikenal sebagai Block 1, dirancang untuk menyerang dengan presisi sasaran seperti situs rudal permukaan, landasan udara dan aset bernilai tinggi lainnya. Submunisi pada Block 1 dapat menyebar di area sasaran yang lebih luas, mirip bom cluster. Bahkan, Block 1 dapat digunakan untuk mentargetkan sasaran militer yang bergerak. Selain submunisi, ATACMS juga bisa dilengkapi dengan hulu ledak tunggal seberat 225 kg yang dirancang untuk menghancurkan struktur besar dan fasilitas. Meskipun penggunaan ATACMS oleh Kiev dianggap sebagai keuntungan dalam upaya pertahanan menghadapi Moskow, pasukan Ukraina menghadapi kritik atas penggunaan berlebihan sistem rudal jarak jauh tersebut. Pada musim semi terakhir, militer Ukraina dituduh membuang-buang beberapa persenjataan canggih yang dikirim oleh AS dan sekutu NATO di garis depan. Beberapa pejabat Inggris menyatakan bahwa brigadenya menggunakan Next Generation Light Anti-Tank Weapon sebagai pelontar granat rudal atau Rocket Propelled Grenade standar terhadap posisi Rusia. Praktik ini dipertanyakan, terutama ketika stok ATACMS Ukraina diduga menipis. Karena kemungkinan gencatan senjata dalam waktu dekat masih diragukan, penggunaan berkelanjutan ATACMS atau sistem senjata sejenis diharapkan akan terus terjadi. Sejak keputusan Biden untuk mengizinkan penggunaan ATACMS di wilayah Rusia, sejumlah perkembangan penting telah muncul. Pada hari ke-1000 perang antara Rusia dan Ukraina, atau sekitar November 2024, Ukraina menggunakan ATACMS buatan AS untuk menyerang wilayah Rusia, tepatnya depo amunisi di wilayah Bryansk. Rusia menyatakan bahwa 5 dari 6 rudal berhasil dicegat, sedangkan 1 menyebabkan kebakaran kecil. Serangan ini terjadi setelah Biden mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh untuk serangan lebih dalam di Rusia. Rusia merespons dengan memperingatkan akan reaksi proporsional dan memperbaharui doktrin nuklirnya agar serangan konvensional oleh negara non-nuklir dengan dukungan negara nuklir dapat dianggap sebagai serangan gabungan. Serangan ini menandai eskalasi konflik karena Rusia sempat memperingatkan bahwa AS mungkin dianggap sebagai pihak yang terlibat langsung. Meskipun keputusan Biden memberikan izin sejak musim semi 2025, Pentagon secara diam-diam membatasi Ukraina dalam menggunakan ATACMS untuk menyerang sasaran di dalam Rusia. Proses persetujuan tingkat tinggi telah diterapkan. Setiap permintaan Ukraina untuk menggunakan ATACMS dalam wilayah Rusia harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertahanan atau pejabat tinggi terkait. Hal ini menunjukkan adanya peninjauan ulang kebijakan kontrol senjata, meskipun izin resmi oleh eksekutif tertinggi telah dikeluarkan sebelumnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan menyampaikan permintaan senjata Tomahawk dalam pertemuan tertutup dengan mantan Presiden AS Donald Trump. Tomahawk memiliki jangkauan jauh lebih besar, yaitu 700 hingga 1.500 mil, yang bisa menempatkan sasaran seperti Kremlin dalam jangkauan. Namun hingga kini, belum ada keputusan resmi bahwa AS akan mengirim Tomahawk ke Ukraina. Pejabat Rusia, termasuk Menteri Luar Negeri Lavrov, menyatakan bahwa ia akan terkejut jika AS benar-benar memutuskan untuk memasuk Ukraina dengan Tomahawk.